Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelnya Abdi Talib. Seperti biasa, kita akan membahas konten-konten yang berkaitan dengan kimia, konten-konten berkaitan dengan kreatif, konten-konten yang berkaitan dengan apapun yang bisa kita bahas sesuai spesifikasi saya pribadi. Oke, kali ini konten hari ini juga akan berkaitan dengan konten kemarin yang kita juga membahas tentang bahan tambahan pangan. Oke, kali ini ada masuk lagi nih pertanyaan dan bagiku lumayan relevan dengan konten yang kemarin. Jadi kita bikin. Jadi seberapa bahaya sih ketika bahan pengawet itu masuk ke bahan pangan kita. Jadi memang kali ini aku akan mencoba mencari beberapa referensi yang bisa aku share kepada teman-teman. Nah, salah satunya aku ambil dari klikdokter.com. Jadi, sekarang semakin banyak orang yang sudah sadar akan pola hidup sehat. Salah satunya itu adalah dengan mengurangi dan menghindari konsumsi makanan berpengawet. Hal ini muncul karena kekhawatiran dampak negatif makanan berpengawet terhadap kesehatan. Oke. Banyak produsen saat ini yang menggunakan bahan pengawet itu supaya produk makanannya itu tahan lama, terus tidak mudah busuk. Nah, bahan pengawet yang digunakan biasanya terdiri dari dua jenis. Di konten yang kemarin juga aku bahas tentang zat kimia atau bahan kimia itu ada dua, ada yang alami dan sintetis. Nah, sama dengan halnya zat pengawet ini. Zat pengawet itu ada dua jenis juga, ada yang alami atau ada yang buatan. Yang buatan itu biasanya disebut dengan sintetis. Pengawet alami ini mungkin bagi kita tidak akan membuat kita khawatir. Tapi bagaimana dengan pengawet buatan? Oke, karena kita berada di Indonesia, Indonesia itu juga mempunyai aturan dan aturannya juga lumayan ketat sebenarnya. Jadi, Badan Pengawas Obat Makanan itu mengawasi produsen-produsen obat dan makanan yang ada di Indonesia. Nah, kalau makanan dia mempunyai izin edar biasanya dengan nomor MD. Aturan Badan Pengawas Obat Makanan untuk bahan pengawet ini yang digunakan untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Karena memang sudah mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan catatan pemberian dosisnya itu tepat. Pemberian dosisnya itu tepat. Nah, kalau teman-teman ingat konten yang dulu aku pernah bahas yang namanya aspartam yang boleh dimasukkan ke dalam bahan tambahan pangan itu mempunyai kadar batas untuk dimasukkan ke dalam bahan tambahan pangan atau dimasukkan ke dalam makanan yang dibikin. Nah, teman-teman boleh lihat konten yang sebelumnya ya. Oke, jadi Badan POM melalui Perkap BPOM, Peraturan Kepala BPOM nomor 36 tahun 2013 telah mengatur jenis pengawet apa saja yang boleh digunakan dalam bahan pangan tertentu. Dijelaskan pula mengenai detail batas maksimum penggunaannya ya. Ingat, batas maksimum penggunaannya. Penetapan batas maksimum penggunaan pengawet tentunya didasari kajian ilmiah dan analisis risiko. Analisis risiko juga dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan paparan maksimum oleh manusia dan dosis terendah penggunaan yang tidak menimbulkan efek negatif terhadap manusia. Menurut Peraturan Kepala BPOM, ada bahan pengawet legal yang dalam kadar tertentu aman untuk digunakan sebagai bahan tambahan makanan, seperti asam sorbat dan garamnya, asam benzoat dan garamnya, terus etil parahidroksibenzoat, metil parahidroksibenzoat, terus sulfit, nitrat, asam propionat dan garamnya, dan lisozim hidroklorida. Meski demikian, konsumsinya pun harus dalam batas wajar. Dan penggunaan bahan pengawet ini pada makanan harus sesuai standar dosis yang dianjurkan. Baik, kita akan mengenal yang namanya bahan pengawet. Seperti yang telah disebutkan, di pasaran itu ada dua jenis. Ada yang alami atau buatan, yang kita sebut dengan sintetis. Zat pengawet alami itu bisa berasal dari yang ada di sekitar kita, seperti gula,
garam. Karena keduanya itu bersifat higroskopis atau menyerap air sehingga bisa mematikan sel-sel bakteri. Contoh gula. Gula itu bisa dimanfaatkan untuk mengawetkan buah-buahan seperti manisan, selai, dan dodol. Sedangkan garam dapur itu bisa menghambat atau menghentikan reaksi autolisis yang dapat mematikan bakteri di dalam makanan. Penggunaan garam sebagai pengawet juga biasanya dilakukan pada pembuatan ikan asin, terus telur asin, atau yang sedang tren sekarang adalah daging yang diawetkan dengan garam. Terus kalau zat pengawet buatan itu gimana sih? Zat pengawet buatan itu merupakan hasil sintesis yang berasal dari yang berasal dari bahan-bahan kimia. Jadi pengawet buatan bersifat lebih stabil. Lebih stabil dia daripada pengawet alami atau lebih pekat dan penggunaannya juga lebih sedikit. Tidak semua pengawet buatan berbahaya bagi tubuh. Satu hal yang harus digarisbawahi adalah adanya kemungkinan dampak buruk terhadap kesehatan pada dosis penggunaan tertentu. Ketika kita mengkonsumsi makanan dengan kandungan pengawet yang tinggi atau terlalu banyak, atau biasanya kita terlalu sering mengkonsumsi, itu juga akan mengakibatkan tubuh kita terjangkit banyak gangguan kesehatan. Beberapa jenis bahan pengawet itu yang diizinkan tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 722 tahun 1988. Meski demikian, ada beberapa bahan yang sudah kita ketahui dampak buruknya secara umum. Contohnya adalah boraks. Boraks ini kan sebenarnya digunakan pada bahan kayu agar tidak tumbuh jamur. Kalau dimasukkan ke dalam makanan, itu memberikan efek yang negatif terhadap tubuh kita dan sangat tidak bagus untuk kesehatan. Terus ada formalin juga, ada metanil yellow, ada rodamin B. Nah, rodamin B ini biasanya kerap digunakan untuk mewarnai kain sebenarnya. Nah, dalam beberapa hal pernah ditemukan kasus rodamin B ini masuk ke beberapa kue atau roti selai. Nah, tetapi itu hanya dilakukan oleh oknum-oknum yang nakal sebenarnya. Jadi banyak hal dampak yang akan terjadi pada tubuh kita terhadap kesehatan kita untuk makanan berpengawet. Jadi ada perubahan perilaku, ada gangguan pernapasan, gangguan jantung, gangguan pencernaan, gangguan ginjal, gangguan saraf, dan juga meningkatkan resiko kanker. Jadi mari kita menjadi konsumen yang cerdas. Kita harus mengetahui bahaya makanan berpengawet pada kesehatan kita. Karena makanan berpengawet itu sangat mudah ditemui di banyak toko atau supermarket. Jadi kita perlu membaca label nutrisi pada kemasan mereka. Jadi pada kemasan makanan yang mereka bikin, kita harus membaca label nutrisinya. Alangkah baiknya juga kita bisa mengurangi konsumsi makanan-makanan yang mempunyai zat pengawet yang tinggi, dan kita mulai beralih ke penggunaan bahan yang segar. Simpelnya adalah ketika kita mau berbelanja, ketika mau mengkonsumsi makanan, baik yang di supermarket maupun yang di toko, kalau kita berada di Indonesia saja, itu kita mempunyai beberapa izin untuk makanan yang legal. Contoh PIRT yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, terus ada dari Badan POM, Badan Pengawas Obat Makanan. Ketika mereka sudah mempunyai izin itu, insya Allah dapat dikatakan bahwa makanan-makanan tersebut aman untuk dikonsumsi. Tetapi ketika belum mempunyai izin tersebut, apakah tidak aman? Tidak, belum tentu juga teman-teman. Jadi memang ada beberapa teman-teman kita yang masih dalam proses perizinan. Jadi apakah itu tidak boleh kita konsumsi? Tidak. Selama kita yakin dengan makanan komposisi yang dibikin, maka itu tidak masalah. Nah, mari kita menjadi konsumen yang cerdas. Support UMKM yang ada di sekitar kita. Mari kita bergandengan tangan untuk melalui pandemi COVID-19. Jaga kesehatan,
Jangan lupa memakai masker, cuci tangan, atau menggunakan hand sanitizer. Dan jangan membuat kerumunan. Oke, salah hilap mohon maaf. Ketika ada kesalahan, itu murni dari saya. Salah hilap mohon dimaafkan. Ketika ada tambahan, silahkan dimasukkan ke dalam kolom komentar. Kalau yang tidak keberatan, silahkan like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.